Balik lagi nih sama kita. Di mana ini? Kita di mana nih? Kita di mana ya? Di perhutanan. Kita di mana ini? Perhutanan. Ya, biasalah. Biasalah. Jadi selamat Mana? datang kembali saudara-saudara kita. Udah lama kan? Iya. Udah lama kan? Kaku kan lu? Balik lagi sama kita di Best Production. Ya. Best Production gimana? Best Production. Oh, Apa sih lu? beda-beda lu berdua, bertiga. Lah, Ya. kan Best kunci. place. Best place. Oh. Jadi kali ini kita mau ngelanjutin video obrolan seputar YouTube nih. Yang kedua, jadi yang pertama ada di channelnya Bang Didi, nama channelnya Doyan Dialog. Iya. Jadi kalau misalnya mau ngeliat, coba langsung cek ke channelnya Bang Didi. Namanya Doyan Dialog. Doyan dialog. Ada bajunya, Ada dong. dapat giveaway ntar. Aduh. Kalian bayi muang doang. Pulsa. Iya, Goceng ya. mangka. Ya, Murah banget. ya kenalan dulu lah kita. Oh, kenalan. Siapa tahu teman-teman lupa gitu kan. Oh, lupa. Dari saya deh, saya Dharma. Si O. The Handy. Ada Fikri, Yang di ujung Bang Didi. Bang Didi. Jadi Bang Didi ini punya channel YouTube, tadi udah kita kasih tahu. Yang nyanyi bukan? Bukan. Itu Nyanyi mah apa? Dodi, main gitar. Jangan jangan. Udah almarhum. Baru Ya, mulai. yang main drum? Enggak. Oh, lu pelanggaran. Oh, bukan. Jangan ke situ. Abis pakai Baru topi mirip. Ini minta gue Jolly gebok nih. Blangkon. Oh iya iya. Iya, maksud gue itu kok main drum sih. Ya kan tadi gua meleset-meleset. Oh iya. Ya, jadi- sok. Jadi hari ini kita mau ngelanjutin obrolan yang selanjutnya. Yang pertama kita udah bahas masalah seputar suka duka menjadi YouTuber. Ya. Sebenarnya YouTuber nggak sih kita? Belum sih. Belum sih. Belum. Bang Didi udah? Secara harifah mungkin sudah jadi YouTuber. Sudah. Sudah. Karena sudah terdaftar dan mendaftarkan diri. Iya. Secara sadar mendaftarkannya. Dan kita sudah berkreasi. Iya, betul. Udah bikin konten. Jadi, yaudah lanjut. Apa? Apa nih mau Kita diobrolin? mau ngobrol-ngobrol sama Bang Didi nih. Ada yang udah punya pertanyaan lu? Wah, Iya. belum nih. Belum Bang. ya? Iya. Yaudah gue dulu deh. Bang Didi, Iya. udah lama ngegram? Balik lagi. Balik lagi. Didi Riyadi. Pertanyaannya kayak Sama. lama jadi wasit. Ini kan kita mau pertanyaannya seputar suka duka YouTube. Iya, betul. Ya begitu maksudnya. Pertanyaannya juga sekitar suka duka tentang Iya, YouTube. iya. Bagaimana Bung Dharma? Bang Didi udah berapa lama nih? Ngedramnya. Balik lagi. Serius lah. Oh iya, serius. Kita kan mau kasih informasi ke Iya. Serius lu. Serius Pik, serius Pik. Iya. Bang Didi udah berapa lama jadi YouTuber? Jadi gue main drum tuh dari SMP. Gimana sih nih? Patah lagi. Gitu. Iya. Ini acara tembang kenangan. Ya. Jadi gimana Bang? Ya, gue juga masih ini ya, masih apa namanya? Masih belum pede kalau dibilang kalau di stempel kalau gue ini YouTuber gitu. Belum. Kita cuma baru mau mencoba apa yang kita punya ya, atau apa kemampuan gitu dari sisi berisik banget ngisi pakai premium mah. Iya. Bukan kecuali pertama nggak apa. Emang kenapa ya kalau pertama? Ya nggak Suaranya nggak apa-apa, bertahan. mendingan gitu. Ini udah premium berisik lagi. Pik, kejar Pik mintain bonnya Pik. Tenang. Sampai tahu premium. Gue dijaga di sana. Oh, gitu. Nah, lanjut Gimana lagi. tuh? Lanjut. Iya, jadi kalau soal stempel YouTuber gue juga belum pede-pede banget ya, karena baru juga. Gue pengen ngebahas fokus kepada kemampuan yang kita punya ini bisa dinikmati banyak orang. Oh iya. Sementara gue begitu. Kayak gimana tuh? Misalkan apa yang udah pernah Ya apapun. Dulu kan belum zaman YouTube. Kalau soal musik ya kita ngisi di panggung. Iya. Kalau soal kayak lu kan MC tahlilan ya, lu ya. Iya. Di tempat-tempat orang meninggal kan gitu. Rokoknya ditaruh di gelas ya? Iya. Filter masuk. Iya. Samtek. Acara belum kelar berkat kedua di belakang. Iya. Kadang bawa plastik sendiri tuh. Bang. Plastiknya kiloan lagi ya. Wah, banyak banget tuh. Gimana itu Bang maksudnya? Ya gitu. Jadi Definisi kalau dulu. dulu kan belum ada YouTube itu kita masing-masing
kemampuan seninya itu kan tempatnya beda-beda. Iya. Ya kayak tadi musik ya di panggung, Tahlilan, lukisan di lukisan. tempat situasi apa namanya di komunitas pelukis. Iya, Nah, iya. sekarang kan melalui YouTube ini apapun bicara seniman maupun yang bukan gitu, bermanfaat maupun yang nggak bermanfaat semua bisa dituangin melalui YouTube. Nah, jadi buat gua ya tadi mencoba kira-kira kemampuan kita ini bisa dinikmati orang apa enggak. Sementara begitu. Nah, kalau gue mau nanya bang, kenapa lu bikin konten yang namanya Doyan Dialog? Nah, isi kontennya sendiri apa tuh bang? Doyan dialog ya. Gue pikir gini. Nah, kenapa gue memilih Doyan Dialog? Ini Doyan Dialog nih konten gue yang keempat. Pertama gue main sketsa komedi. Main sketsa komedi. Ya, itu salah satu kemampuan gue juga. Nah, yang gue mau coba ungkap gitu ya, istilahnya kita coba tampilkan lah gitu. Kira-kira orang gimana responnya. Nah, tapi berjalannya waktu lagi-lagi kembali ke soal internal kita nih, ke tim. Nggak jalan nih tim gue nih. Nggak jalan. Greget gue masih dapet, tapi orang-orang sekitar gue nggak ketemu. Akhirnya bubar. Gue punya ide lagi, kalau lu nanti mungkin masih ada di YouTube, belum dihapus sama pihak YouTube, ada namanya sedekah underground. Konten kayak gimana tuh bang? Jadi konsep sedekah, jadi Di bawah tanah. Masuk Bukan. gorong-gorong. itu gue cacing kalau gitu, bukan YouTuber. Nggak kirain kayak yang itu masuk ke gorong-gorong. Bukan, itu mah yang yang sekarang jadi presiden. Ya. Nah, sedekah underground tuh salah satu prinsip gue yang ketika tangan kanan berbuat baik, tangan kiri jangan tahu gitu. Karena sebelum ada YouTube juga kan di TV-TV suka banyak tuh acara-acara uang kaget. Terus apalagi tuh yang bangun rumah tuh apa itu? Body rumah. Bedah rumah. Bedah rumah. Bedah. Bordil, rumah bordil itu anjing. Goblok. Udah berhenti dari rumah bordil. Bayarannya kurang. Nah, ya intinya perjalanan waktu doyan dialog. Kenapa doyan dialog? Karena gue sadar bahwa gue bukan siapa-siapa di mata orang ya, terutama YouTube. Ya orang nggak kenal gue, secara kemampuan juga gue bukan siapa-siapa juga, nggak hebat lah gitu ya. Gue ngukur ya, gue tahu diri gitu. Nah, bagaimana strateginya gitu? Nah, gue mau bangun personal branding gue dulu. Dengan banyaknya narasumber yang gue podcast, itu gue berharap ada jaringan-jaringan di luar harapan dari apa yang gue harapin dari YouTube. Ya kayak monetisasi, itu gue abaikan dulu tuh. Gue bangun komunitas dulu. Dengan ketemu orang, dapat wawasan, plus kontaknya, plus jaringannya gitu, silaturahimnya gitu. Jadi sementara tujuan gue, kenapa doyan dialog tuh bangun personal branding. Lalu bang, takut surupan. Ngantuk kan dia ngantuk. Lu tau nggak personal branding kayak gimana tuh, brand image Sen? Gimana? Jadi kayak contohnya gini Jelasin. nih. Kayak contohnya artis gede di luar negeri loh. Siapa yang nggak kenal? Kayak contoh kayak Lady Gaga. Itu brand image dia udah cewek. Lady Gaga gede tuh. Gede. Apanya? Wah gede ada namanya. Gimana nyanyinya? Nih, 36 ya kalau saya. dia kan Beda. cewek. Apa? Tuh ukuran. Jadi gini kan nih Lady Gaga nih. Udah cewek, suka makan sarden Gaga. Jadi namanya Lady Gaga. Pegangan tangan jadinya. Pulang yuk. Ini biar lu pada cerdas nih. Iya. Dia suka makan sarden mereknya Gaga. Jadi namanya Lady Gaga. Emang sarden doang Gaga. Udah ya, udah. Udah ada. Tuh kalau di luar itu selain itu apa lagi? Tadi kan ada 4 kan katanya. Nah itu yang 3 itu gue tutup semua. Satu lagi? Oh iya, sorry. Film pendek komedi. Oh, film pendek. Film pendek komedi. Yang belakangnya ada background. Iya, gitu-gitu. Enggak pakai. Nggak ada ketawa bajuri. Enggak pakai backsound gua. Enggak pakai backsound. Enggak pakai backsound. Ketawa bajuri. Ya 3 channel itu sementara gua singkirin dulu, gua ngejar di doyan dialog dulu. Tapi setiap segmen tuh beda-beda channel ya bang? Beda channel gimana ya? Maksudnya kayak di
Tadi kan ada doyan dialog, terus ada apa tuh? Sedekahan. Oh iya beda Oh, channel, beda-beda semua. channel, beda channel. Kenapa nggak dijadiin satu aja, Bang? Kalau dijadiin satu karena bukan muhrimnya. Oh, iya. Gua nggak mau kalau dia udah sah dulu daripada ntar gua dituduh kumpul kebo. Nah, belum ada status pernikahan ya. Makanya Belum ada status. Berarti supaya lu tahu kenapa itu registrasinya bawa ke KUA, Bang. Iya begitu. Iya, biar halal. Biar bisa jadi satu. Ya jadi itu sampai sekarang gue bisa. Karena mungkin dari pihak orang tuanya juga belum setuju. Emang awal kenalannya gimana? Dilanjutin lah. Jangan ini jadi bahas percintaan. Lagi. Nah, tapi gue merhatiin, gue nonton lah konten lu Bang gitu. Cuma ada bukan satu sih, banyak konten lu yang bikin kita nih anak base production nih seru gitu ngeliat. Kok lu YouTuber yang belum apa-apa, tapi guest star lu, bintang tamu yang lu undang itu lumayan tuh, artis-artis tuh Bang. Itu gue penasaran tuh Bang, sebagai YouTuber awal-awal, anak baru nih. Baru kecimpung. Nah, Ya, ini kan kita biasanya kan ini bicara awal ya, berarti kan kayak misalkan kita coba mengukur diri kita nih buat mencoba menampilkan apa yang mau kita kasih ke audiens kita nih, kayak contoh kita ngundang artis. Kita siapa sih? Emang dia mau? Emang dia bla 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 bla? Emang mereka bla 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 bla? Nah itu kalau kenapa Bang Didi bisa begitu? Gua ancem. Mantesan. Oke. Kalau nggak mau gua mati. Waduh, ngeri. Jadi gini. Lu culik anaknya? Enggak, gini. Di satu sisi gua mengukur banyaknya kekurangan gua. Tapi di satu sisi ada hal yang gue yakini bahwa setiap apa yang kita pilih, apa yang kita tempuh secara konsisten itu akan ketemu jalannya. Gitu. Kalau maksudnya bicara mencapai buat obrolan nih ke si artis atau sama ke itu apa ada channel gitu atau Nggak sama ada. siapa-siapa? langsung kontak gitu. Langsung kontak. Padahal lumayan tuh. Gue berarti ada Akri ya? Ada Haji Akri, Dik doang. Iya, Dik doang. Dik doang bahkan sampai 4 kali tuh. Sampai 4 kali. Kenapa Dik doang sampai 4 kali itu? Karena Dik doang. penontonnya Dik doang itu setia banget tuh Sama Dik doang. tentang bahasan gua. Mungkin ada solusi ya di situ ya, karena Dik doang kan sekarang udah hijrah lah istilahnya, dari dia seniman sampai sekarang kan religius kan, pendakwah. Nah mungkin apa yang gue bahas di situ orang nonton, informasinya nyampe, dapat solusi di situ. Nah itu yang bikin gue jadi sampai 4 kali podcast sama dia. Tapi emang bener juga sih, Dik doang itu emang kalau di dunia hiburan emang udah agak pudar ya, udah Iya. menghilang Tapi lah. tapi emang dia orang lama. Tapi kan orang kan banyak yang fanbase, maksudnya orang yang suka sama dia kan banyak kehilangan nih informasi Dik doang kemana nih gitu. Mungkin juga dari kontennya Bang Didi itu bisa ngangkat Dik doang jadi Bisa jadi. Di satu sisi memang dia juga beritanya lagi viral kan tentang kasus sengketa tanah kan. Iya. Bukan yang karena Yang dicari-cari. kandang jurang kan tanahnya lagi diperebutin tuh. Lagi ramai. Nah, pas banget gua ada di situ di satu waktu gitu. Jadi poinnya Enggak, yang tadi gua harus gue edit ya. dipeotin makanya tolong. jadi poin pertama, gua harus siap dulu bahwa gua akan ditolak. Harus siap. Iya, harus benar. Jadi ketika kita punya impian dan mengukur diri kita siapa, Iya. siapa yang kita mau ajak, tapi siap dulu. Iya. Maaf saya nggak bisa, itu gua harus siap tuh. Iya. Nah jadi ada 2 kemungkinan. Nah soal tadi beberapa kali gue bahas sama teman-teman soal mental block di kita ya. Itu kan kita sendiri yang ngukur. Kita bukan siapa-siapa, mereka artis, mereka pasti nggak mau sama kita. Belum tentu. Gitu. Belum tentu. Makanya kita coba dulu. Walaupun jawabannya tetap 2. Antara mau atau ditolak. Gitu. Nah itu gue siap. Bahkan ada beberapa artis yang bukan menolak sih, menunda. Menunda mungkin dengan kesibukannya gitu. Tapi rata-rata mereka benar-benar bersedia ya, mungkin atau karena beberapa belakangan bulan ini gua main pelet gitu kan, miara jenglot gitu, jadi dia Ini jenglot ini. Ini jenglot subur. Iya. Bayangkan makan begini nih. Diumpanin mulu, Bang. enggak, ada satu poin yang paling gua pegang, bahwa alam semesta ini itu mendukung apa yang kita pikirkan. Jadi dia bergerak sesuai apa yang kita pikirkan. Setuju. Kalau kita takut jalan di tempat gelap, kita menganggap bahwa itu banyak setan, kita nggak akan jadi lewat tempat itu. Oh iya, iya benar.
itu alam semesta mendukung tuh. Berarti imajinasi kita juga bermain di situ. Ada kuntilanak, ada pocongnya, atau begal lah gitu kan di luar mistis. Akhirnya kita nggak melalui tempat itu. Nah, gua ngabain itu. Gitu. Tapi kalau misalnya ngundang artis kayak gitu kan, Bang Jimmy langsung ngomong nih ke dia kan. Itu biasanya lewat mana tuh Bang? Maksudnya kayak lewat Instagram kah atau? Ada yang gue cari-cari lewat Instagram, ada yang cuman temen doang, lu datang aja ke tempatnya Bang di kandang jurang gitu. Langsung datang gitu. Iya, yang paling unik Bang Sapri. Bang Sapri Facebooker. Oh, yang lagi sakit. Yang lagi sakit ya. Ini dulu nih, semoga Bang Sapri Sapri cepat cepet sembuh. Cepet diberi kesembuhan ya. Masak air lagi. Nah, Bang Sapri ini gue nekat. Hal yang paling berasa banget gue nekat. Sok kenal gitu. Iya, Coba kenal. ceritain awalnya dari rumah. Gue lagi jalan dari Pas rumah. mandi, Iya. pakai sabun beneran. apaan, Bang? Wah, ini gangnya Bang Sapri nih yang katanya ada sotonya nih. Gue masuk. Ketemu tukang sotonya nih. Bang Sapri rumahnya di mana? Di belakang Bang, di belakang gerobak sini Abang masuk aja gang kecil. Gue masuk, gue cari. Gue tanya lagi tetangga. Ketemu. Rumahnya Bang Sapri di mana? Oh Bang, yang pagar hitam Bang. Gitu. Gue samperin lagi, ketemu. Anaknya tuh pertama. Bang Sapri ada nggak gitu Bapak? Dari siapa? Udah bilangnya dari Bang Didi gitu. Bang Didi siapa ya? Ya gue aja nggak tahu gue siapa. Didi drummer. Iya. Balik lagi. Oh, udah keluar Bang Sapri nih dari atas. Siapa ya? Gitu. Bang, saya Didi Bang. Nah, gue agak strategi dikit. Bukannya strategi sih, bukannya bohong ya. Gue emang dulu pertama kali akademi pelawak di TPI itu dulu. Kan belum MNC kan. Api. Audisi pelawak. Nah, itu TPI. emang di rumah gue tuh tempat anak-anak peserta berkumpul tuh. Kayak Rifki yang jadi Pak Eko ojek pengkolan. Terus Kudil yang sekarang main Timlo yang mirip Bang Komeng. Sule? Oh, Sule enggak. Sule kan Bandung. Iya, Bandung. Ini kan kita Jakarta doang. Oh, yang tim Jakartanya. Tim Jakarta aja. Terus Devri pada Hiangan Project. Nah, mereka kan di Jakarta tuh. Nah, itu di rumah gue tempat berkumpul. Nah, gue mencoba mengungkapkan itu ke Bang Sapri. Dulu kita begini-begini Bang gitu. Oh gitu dah. Nah sekarang kita baru nih Bang, baru mau mulai main podcast. Setiap narasumber yang terkenal maupun enggak, yang bisa boleh dibilang ada harganya gitu ya. Nah, itu juga tuh value-nya tuh Bang. Iya, gue selalu bilang bahwa gue ini istilahnya nggak bisa ngasih uang rokok. Itu selalu gue ungkap di awal. Nah gue supaya nemuin jawaban antara dia bersedia atau enggak. Nah itu semuanya jawabannya bersedia. Selama ini jadi Semuanya bersedia. Itu ya emang pasti kalau namanya value kan namanya artis ya Bang. Iya. Itu kan pasti harus diomongin kan. Betul. Apalagi itu juga gambling karena kita langsung nyamperin si artisnya. Ya. Nah kalau misalnya ada manajernya Bang, selama ini ada nggak yang ada manajernya gitu? Ada manajernya sampai sekarang yang belum gua ketemu tuh Daus Paro. Daus yang main OB. Iya. Daus yang main OB, iya, Daus yang iya. main OB yang sama Tika Panggabean. Iya. Nah, itu sampai sekarang belum ketemu karena Daus nih emang jobnya padat banget. Belum ketemu celahnya. Oh padat Bang ya? Padat Padahal udah banget. lama tuh. Dia padat. Dia off air-nya gila, banyak off-air-nya juga, gila. banyak. Jadi yang masih ke pending nih Bang Yadi Sembako, Bang Mucle karena anaknya juga dirawat di rumah sakit, tapi secara jawaban udah oke, siap. Bang Daus sama siapa ya? Iya kali. Bang Fikri enggak? Bang Fikri enggak. Dia ini ya. Bang Daus dikit nggak? Bang Daus sedikit. Ya, mereka intinya cuma mending aja, nggak nolak. Cuma pernah nggak Bang ditolak? Ditolak ada satu, tapi gua nggak sebutin Oh, iya, namanya. Iya. Yang menurut gua secara famous juga nggak Kurang. terkenal amat gitu. Bahkan di sekelas ya lokal gitu. Tapi ngomonginnya udah duit. Tapi sombong ya berarti ya. Aduh, Kan nggak disebutin namanya. Nggak apa-apa bilang, tapi sombong. kan gue bilang tadi Nggak boleh giring opini, nggak boleh. di awal gue selalu bilang gue nggak ada duitnya nih gitu. Iya. Nah mereka dia itu jawabnya, aduh gimana ya Cang ya kalau nggak ada duitnya ya gitu. Jadi ada lah. Nah tapi kembali ke tadi, kita dari awal itu harus siap dulu antara ditolak sama enggak. Jangan kesel gitu maksud gua. Ya namanya kita lagi ikhtiar kan. Iya benar. Tapi apa namanya secara garis besar sih ya kita jadi tahu Bang, maksudnya kayak antara buat ngundang artis itu ya walaupun nggak ada value-nya itu tetap bisa gitu. Iya. Sekarang kan kita mikirnya kalau ya kita belum apa-apa nih, kita siapa kan? Iya. Yang otomatis ya
dia artis, ya kita mikir pasti value-nya gimana ya. Iya, jadi kadang belum ngomong aja udah nyerah dulu. Kadang ya itu nyerah, jadi mungkin yang berapa jadi ya harganya, berapa Iya. ya itu harganya. mungkin jadi yang struggle buat teman-teman YouTuber yang lain Iya. mau berkreasi, tapi karena ya itu balik lagi mental block ya. Iya, betul. Mental blocknya dia berpikir bahwa harus ada value-nya untuk ngajak collab artis-artis gitu, jadinya mereka nggak mau kreasi lagi gitu loh. Jadi kayak- Ada satu sisi yang buat gua nggak berguna ya. Nah. Lu ngapain di sini? Iya, tadi gua Duduk pengen ngasih doang. siapa sih? Gue tuh keringet dingin, rokok nggak disunduk. Pasti. Akan dibakar-bakar. Kali gue nanya nih. Nah, Gua nanya itu nih. mendingan. Kita kembali lagi ke channelnya Bang Didi yang tadi nih. Yang mana tuh? Yang channel yang doyan dialog. Dia lah. Bang, gue mau nanya nih Bang. Nah, Kan dulu kan lu punya nih Bang YouTube Cakep. chat. Belum. Oh, Belum. bukan pantun bukan. Kan. Itu Ya udah lanjut. pertanyaan. Ya udah coba lanjut. Kan lu nggak mungkin lu Bang ngerjain itu sendiri Bang. Ya kan bener. Iya. Nah, sejauh ini Bang, selama ini lu YouTube Bang, kenapa lu mencar gitu jadinya Bang? Apakah ada masalah? Ada apa? kalau masalah sih enggak ya. Jadi ngebangun tim ini memang kalau menurut gua ya mungkin setiap tim beda-beda ya. Iya. Iya. Nah kalau gua pribadi ini karena sesuatu yang emosional aja. Intinya ya premium lah gitu lewat. Tahuan. Iya. Intinya ketika tim mengiyakan ini sebenarnya nggak sama gregetnya sama gua. Nggak sama. Cuman karena kenal ya udah yuk bikin yuk gitu. Nah tapi berjalannya waktu itu seleksi alam terjadi gitu. Ketika gua berjalannya waktu seleksi alam ternyata greget gua dengan yang lain tuh beda. Nah tapi awal-awal gua agak drop. Kok mereka nggak sejalan ya gitu. Nah kembali lagi tadi ya berkaitan dengan motivasi masing-masing gitu. Nah tapi gua karena ini dari awal memang gua yang memutuskan untuk membangun YouTube ini. Jadi akhirnya kalau bicara flashback, gua nih dari dulu emang one man show istilahnya. Termasuk usaha gua sebelum gua main di YouTube tuh gua sendiri, apa-apa gua sendiri. Usaha gua clothingan, usaha gua offset. Maaf Bang, kan kalau itu dari circle nggak Bang? Apa? Teman-teman lu tuh dari circle lu bukan Bang? Iyalah. Kayak gue contohin nih, kayak si Dharma dulu nih dia pelatih singa nih. Pelan-pelan. Kayak dulu dia Dharma dulu pelatih singa. Nah ini Buaya dulu pelatihnya. Nah ini lu tadi bilang bawa ini ya. Nggak tahu itu kan lu mikir sendiri. Kayak gitu bisa di satu circle kita nih Bang. Iya, Kita gabung jadi satu. satu komunitas. Satu pikiran. Bahkan di situ ada adik gua gitu. Bahkan ada adik gua. Nah dulu kita rutin tiap Senin syuting gitu. Tiap Senin syuting. Nah lama-lama Senin besok gua nggak bisa, ketunda. Seninnya besok lagi gua ada urusan, yang satu nggak bisa. Buset deh, gua nggak bisa nih begini nih gitu. Gua harus continue, harus rutin. Ya udah semua gua yang handle. Tapi ada satu yang sampai sekarang ikut sama gua. Berarti masih ada tuh. Ada satu, tapi kayaknya sekarang udah nggak ada juga. Enggak. Karena Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. faktor usia. Faktor usia. Bener kan? Gua. Iya Jadi- begitu. Berarti Bang ya. Iya. Lumayan cukup panjang juga. Panjang juga, perjalanan. iya. Jadi memang sebetulnya kita harus ngelewatin dulu nih apa Iya, yang betul. apa yang seenggaknya musuh pertama kita sebetulnya ekspektasi kita. Iya, benar. Ya, jadi kalau misalnya kita bisa ngebantah itu semua ya. mental block lah. Iya, mental mental block itu block, harus iya. kita buang lah. Iya. Iya. Jadi walaupun kita tim, di luar diri kita, lu tuh tetap eksternal gua gitu. Nah, jangan sampai kita bergantung sama faktor eksternal itu. Iya. Oke. Mentang-mentang kita tim terus nggak jalan, gara-gara terlalu banyak berharap, akhirnya kita juga jadi nggak jalan. Ini bukan bicara egois ya, ini bicara apa? Greget berkarya. Gitu. Komitmen. Iya, komitmen berkarya. Walaupun pakai alat seadanya gitu. Seadanya gua. Walaupun pakai alat seadanya ya kalau misalnya emang punya komitmen pengen jalan ya jalanin. Betul. Kan bicaranya karya. Iya. Bukan sarana prasarana, bukan tim kan. Iya, Jadi kalaupun lu sendirian, lu hasilnya mau bagaimana? Makanya gunakan smartphone yang benar. Ya. Oke, kita lanjut. Jangan buat main Mobile Legend doang. Jadi Nah, begitu. Kurang lebih begitu.
mantep banget nih pelajaran yang bisa diambil dari apa yang pengalaman si Bang Didi. Semoga Luar kita biasa. juga bisa dapat manfaatnya. Iya. Iya. Ya di luar itu karena terbatas dengan waktu dan kesempatan. Seperti biasa. Iya. Ini masih tanggung nih sebenarnya Iya. ya obrolan kita ya. Oke, Tapi kita nggak lanjut apa-apa ya next episode. Next Iya, episode. iya, Jadi nggak mungkin apa-apa. nanti bakal ada episode ketiga, keempat, kelima dan seterusnya mungkin. Jadi untuk kali ini kayaknya kita ucapin dulu terima kasih buat Bang Didi. Iya, Bang Terima Didi. kasih. Iya, Sama-sama ya, Didi. sama-sama ya. Siap. Jadi gini, intinya gue kenapa pengen banget kita ngobrol begini nih, banyak hal di luar harapan mereka yang akhirnya rontok berkaitan dengan tadi bergantung pada orang lain gitu kan, yang akhirnya buntu. Kita mau bikin apa nih? Karena gue udah sendirian gitu. Iya. Nah maksud gue jangan sampai kita begitu gitu. Betul. Nah mungkin ini nanti ada obrolan sampai detail ya, Iya. termasuk keluhan-keluhan kita masing-masing Iya, gitu. betul. Siap. 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 Oke. Thank you Bang Didi. Thank you, Bang Ini Didi. gitu aja. Siap. Jangan lupa buat Like. subscribe kita. Subscribe, like, komen. Komen. And iya, benar. Share. Share, bunyi lonceng juga. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye.